Oke. Ya, Zahra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Amin. Setelah COVID-19 ini, aku sama keluargaku semua panik-panik dan nggak berani kemana-mana dan selalu aja di rumah karena virus ini terbilang sangat bahaya dan bisa menyebabkan kematian. Ratusan bahkan ribuan orang telah meninggal karena COVID-19 ini. Dan saya bersama keluarga saya harus mengisolasi diri dalam rumah. Sekolah-sekolah juga sudah mulai diliburkan dan para siswa terpaksa harus belajar di rumah selama COVID-19 ini. Memang sangat berat, banyak kendala yang kita lalui selama belajar dari rumah, seperti tentang gadget mungkin, karena nggak semua siswa mempunyai gadget. Apalagi banyak pelajaran yang kadang nggak dimengerti siswa pada saat belajar di rumah. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri dari virus COVID-19 ini agar semua cepat berlaku dan harus mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan untuk teman-teman semua, tetap semangat menjalani kehidupan dan belajar. Oke, fighting! Terima kasih, Aziza. Kasih tepuk tangan dong buat Aziza. Terima kasih, Zahra. Kasih tepuk tangan buat Zahra. Hebat. Terus tadi Ibu tambahkan ya, kata Zahra, mematikan. Iya betul, mematikan. Apalagi untuk yang lansia atau orang-orang yang punya penyakit bawaan seperti jantung, kemudian apalagi darah tinggi, kolesterol. Nah, itu juga karena COVID itu virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Jadi kalau yang punya penyakit bawaan itu imun dia semakin menurun. Karena itu makanya ibu bawelnya mungkin baru bawel mulut sekarang ya, karena biasanya paling cuma dari kata-kata. Karena kan kita baru ketemu virtual, benar-benar belajar baru sekarang. Jadi jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu bukan mie ya. Mie itu hanya karbohidrat. Kalaupun kamu mau makan mie itu harus ada pendampingnya, sayur, telur, daging. Nah, itu mie-nya baru jadi sehat. Kalau mie sama nasi itu sama-sama karbohidrat. Nggak ada sayur, nggak ada dagingnya, nggak ada ayamnya, nggak ada proteinnya gitu. Jadi itu hanya karbohidrat. Nah, makanan bergizi, kemudian makan buah. Radit suka makan buah? Ardin suka makan buah, Ardin? Suka. Suka buah apa? Suka buah pisang. Buah pisang. Zahra suka makan buah nggak? Iya. Buah apa? Apel. Apel. Kalau Pramudita suka makan buah? Suka. Buah apa? Mangga. Mangga. Kalau Fardan suka makan buah nggak, Fardan? Suka. Buah apa? Apel. Apel. Nah, makan buah tiap hari karena buahnya itu kan mengandung vitamin. Kalau kamu hanya makan makanan bergizi aja, itu kan nasi itu mengandung karbohidrat, sayur itu mengandung protein, kemudian protein nabati. Kalau misalnya daging, protein hewani, lemak hewani. Nah, itu protein, lemak, kemudian vitaminnya dapat dari mana? Dari buah. Makanya kalau bisa makan buah setiap hari. Kalau di kulkas buahnya udah habis, mama buahnya udah habis, beli lagi dong. Kalau misalnya kita nggak bisa beli buah nih sekarang, uangnya habis atau belum gajian, vitamin C yang murah, tahu nggak vitamin apa? Vitamin CIP, tahu vitamin CIP? Dari IP tahu? Iya. Vitamin CIP itu yang kecil. Nah, ibu mau ke itunya lupa. Nanti kamu searching deh di Google vitamin CIP. Nah, kan ntar keluar tuh gambarnya. Nah, itu murah tuh. 10.000, nggak nyampe 10.000 deh kalau nggak salah. Nah, itu bisa kamu konsumsi tiap hari. 10.000. Vitamin CIP 10.000 harganya. Nah, itu bisa kamu konsumsi tiap hari. Jadi, vitamin C itu kan fungsinya untuk antibodi,
untuk meningkatkan kekuatan antibodi kamu. Nah, jadi kalau ada virus-virus yang tiba-tiba menyerang, kamu harus terpaksa keluar. Kemudian kan masker aja nggak cukup, karena kemarin juga sebenarnya kamu tahu kan ibu sempat sakit ya? Tahu nggak ibu sakit apa? Enggak, Bu. Enggak. Ibu kemarin sempat terserang COVID. Jadi pada saat itu ibu keluar tetap menggunakan masker. Cuma pada saat terserang itu mungkin salah ibu nggak pakai kacamata pada saat keluar. Karena kan mungkin orang-orang ada yang pakai face shield kan. Nah pada saat ibu keluar itu ibu hanya menggunakan masker. Entah mungkin karena physical distancing-nya waktu keluar nggak dijaga, akhirnya terserang. Atau pada saat itu ibu menggunakan pakaian jas yang hasil pinjem dari temen, tapi lupa ibu, bukan lupa sih, ya karena minjemnya malam, besoknya dipakai, jadi nggak ibu cuci pada saat itu. Ibu minjemnya jas, karena kan dalamnya ibu masih pakai kemeja tangan panjang, jadi ibu pikir nggak usah dicuci lah. Tapi ternyata hari Kamis ibu pergi keluar, hari Jumat ibu merasa nggak enak badan, merasa kayak mau masuk angin. Jadi ibu hanya konsumsi tolak angin hari itu. Ternyata besoknya lagi masih belum sembuh, malah masih pusing, malah nambah sakitnya kan. Kalau pertamanya mau masuk angin itu belum terasa sakitnya. Hanya minum tolak angin, terus kemudian besoknya makin parah, makin panas, flu, batuk, pilek segala macam. Nah itu, jadi mungkin pada saat ibu keluar antibodi ibu itu lemah, makanya bisa terserang. Sementara pada saat ibu sakit, panas kan naik turun tuh seminggu. Ibu sempat keluar tuh pada saat sakit, ketemu temen, sampai temen ibu itu takut, aduh ketularan nggak ya gitu waktu tahu ibu positif. Akhirnya dia swab, ternyata dia negatif. Nah, berarti teman ibu itu pada saat ibu ketemu dia itu antibodinya kuat, makanya nggak kena. Padahal sempat kontak deket, ngobrol gitu, kontak deket, tapi dia nggak kena. Jadi intinya pesan dari ibu, kamu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, makan buah setiap hari. Kalau nggak ada buah, makan vitamin. Nah tadi itu yang murah, ibu bilang vitamin C tiap hari, karena vitamin C itu untuk antibodi, supaya kalau kita kan nggak tahu kita bakalan ketemu siapa, ada OTG, tahu OTG nggak? OTG tahu nggak? Lupa, Bu. Panjangan OTG ada yang tahu? Ardin? Tahu, Bu. Kamu? Orang tanpa gejala, Bu. Nah, orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala itu dia sehat walafiat. Nggak ada yang dirasa. Kalau ibu kan sakit berasa, ada gejalanya, panas, batuk, pilek. Nah kalau OTG ini dia di dalam tubuhnya sudah ada virus COVID, tapi karena antibodi dia kuat, virus COVID itu belum menyerang, sehingga belum menunjukkan gejala. Belum ada gejala panas, batuk, pilek, apalagi ditambah sekarang ada ruam-ruam. Jadi kalau ada merah-merah di pipi banyak kayak orang biduran, tahu biduran? Tahu. Biduran, nah itu seperti biduran, itu katanya itu juga termasuk virus COVID. Jadi untuk menghindari OTG ini pada saat kamu keluar rumah, antibodi kamu harus kuat. Makan makanan bergizi, minum vitamin, nah itu penting ya. Pakai masker, physical distancing. Oke, terima kasih ya Zahra. Zahra boleh meninggalkan Google Meeting. Boleh lanjut tugas ke Google Classroom, ya? Ya, Bu. Silakan. Ya. Terima kasih. Iya. Oke, sekarang siapa yang mau melanjutkan? Ardin atau Pramu? Tadi udah dengar kan waktu Zahra bercerita, udah tahu dong, udah bisa dong. Mau mengajukan diri apa mau ditunjuk aja? Saya, Bu. Oke, cakep. Silakan Pramu. Pengalamanku liburan di masa pandemi COVID-19. Pada pertengahan bulan Maret 2020, aku mendapat kabar bahwa diadakan pembelajaran jarak jauh oleh sekolah selama 2 minggu.
Hal ini disebabkan oleh wabah corona yang saat itu mulai masuk ke Indonesia. Awalnya aku merasa senang karena adanya libur yang datang secara tiba-tiba. Karena aku bisa mengerjakan tugas dengan santai, bahkan bisa sambil makan dan menonton TV. Libur yang tadinya hanya 2 minggu justru semakin panjang dan sudah hampir 1 tahun lamanya. Selama kita semua di rumahku, aku hampir tidak pernah keluar rumah. Liburan panjang pun hanya di rumah saja dan berkumpul dengan anggota keluarga. Terkadang kami menelpon saudara di kampung, bertanya kabar dan berbincang-bincang. Aku juga sering membantu ibu di rumah, membereskan rumah, bermain bersama kakak dan menjaga adik. Lalu melaksanakan ibadah di rumah. Agar tidak terlalu bosan di rumah, aku mempunyai hewan peliharaan, yaitu beberapa ikan di dalam akuarium dan 2 ekor kucing. Aku merawatnya setiap hari. Setiap selesai PJJ, aku selalu bermain bersama 2 ekor kucingku dan adikku. Terkadang aku bermain game online karena sangat seru. Aku bermain secara tim dengan teman-temanku. Tapi harus tahu waktu dan tidak boleh bermalas-malasan. Libur kali ini sangat jauh berbeda dengan libur pada tahun sebelumnya. Kita harus bisa menggunakan waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan positif. Itulah sedikit ceritaku. Ayo di rumah saja. Terima kasih Pramu. Pramu punya apa hewan peliharaan ikan sama apalagi tadi kucing Kucing. 2. Berarti nggak terlalu bete ya, ada mainannya di rumah, ada handphone. Oke. Terima kasih ceritanya. Tepuk tangan dong yang lain buat Pramu. Bagus ceritanya. Sekarang Pramu kalau mau meninggalkan Google Meeting boleh. Silakan dilanjutkan mengerjakan tugas dari Google Classroom. Semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sebentar, ada Noval telepon. Ibu angkat telepon Noval dulu ya. Aduh, kok dibisukan. Halo, Assalamualaikum. Noval nggak bisa, Mas? Kenapa? Kalau diklik linknya bisa langsung masuk, Noval. Nggak usah pakai kode. Langsung klik aja. Emang keluar kode? Keluar kode ya? Sebentar, Ibu lihat pengaturan ininya dulu. Soalnya kalau yang lain kan nggak pakai kode kan ya? Langsung diklik linknya langsung bisa masuk. Ini pengaturannya gimana ya, Ibu Kader? Oh ini nih. Akses cepat, lihat, bagikan layar pengguna. Oh, oke. Coba sekarang diklik lagi. Diklik lagi Noval. Udah Ibu ganti pengaturannya. Nah, sekarang siapa cerita ketiga? Mau ditunjuk apa mau mengajukan diri? Siapa? Ardin? Atau siapa? Ardin. Oke, silakan Ardin. Dengan adanya pandemi 19 dan keluargaku melakukan kegiatan di rumah saja, kecuali aku yang masih bekerja. Sebisa mungkin keluargaku untuk tidak keluar rumah. Jika tidak ada keperluan yang sangat penting, aku ingin keluar rumah. Aku dan keluargaku tetap disiplin menerapkan 3M, seperti memakai masker jika ingin ada kerumunan, mencuci tangan, karena bekerja di kantor ayahku selalu menjaga dirinya dengan memakai masker dan selalu membawa cairan. Pulang dari kantor, ayahku selalu dengan sabun dan air mengalir yang sudah disediakan di depan pintu rumahku. Setelah mencuci tangan dengan sabun, dengan sabun. Begitu juga dengan
buku jika aku keluar rumah untuk berbelanja sama seperti dengan ayahku, yaitu langsung membersihkan diri dan pakaiannya. Aku dan adikku juga selalu memakai masker jika main sepeda di luar rumah dan mencuci tangan dengan sabun setelah selesai bermain sepeda. Sudah? Ada lagi? Ya. Nah, Ardin main sepeda biar nggak bete ya, main sepeda tetap pakai masker, tetap melaksanakan 3M. 3M apa tadi? Ngapain aja yang pertama? Bermain sepeda. 3M. Coba yang lain kalau bisa jawab aja nggak apa-apa. 3M apa aja 3M? Satu, Memakai masker, mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, jadi Ardin keluar main sepeda tetap melakukan 3M untuk menjaga diri supaya terhindar dari virus COVID. Karena itu anjuran dari pemerintah dan supaya juga kita tetap sehat. Oke, beri tepuk tangan dong buat Ardin ceritanya. Yang lain mana tepuk tangannya, pelit banget sih. Nggak semangat nggak sih belajarnya? Semangat nggak? Semangat, Bu. Semangat. Oke, terima kasih Ardin. Boleh meninggalkan Google Meeting. Boleh dilanjutkan tugas Google Classroom-nya ya. Oke, lanjut cerita ke... Oh iya, sebelum lanjut, Ibu kasih tahu. Tadi ada nggak yang dengar cerita dari Zahra? Ada nggak yang dengar cerita dari Zahra tadi? Erik tadi sempat dengar nggak? Nggak dengar ya? Waktu Zahra cerita belum datang ya? Siva tadi dengar nggak waktu Zahra cerita? Siva? Dengar, Bu. Dengar. Oh, dengar. Dengar nggak? Dengar, Bu. Dengar. Rosiva tahu nggak bedanya Zahra pada saat bercerita dengan Pramu dan Ardin? Ada nggak bedanya waktu cerita? Gaya bercerita dari gayanya. Tahu nggak bedanya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi bedanya itu pada saat Zahra bercerita, dia nggak terlalu melihat buku. Jadi ceritanya mengalir. Kamu tahu kan kalau orang cerita aja. Iya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ingat di kepala kamu, itu kamu cerita. Sekali-sekali boleh ngeliat buku. Tapi kalau misalnya ngeliat buku terus, itu namanya bukan cerita, tapi membaca. Nah, itu nilainya nanti akan berbeda. Antara yang bercerita, mengalir seperti air, bercerita, dengan yang membaca, dengan yang terlalu banyak membaca, itu nanti nilainya akan berbeda. Akan lebih bagus jika kamu bisa bercerita mengalir. Ceritakan saja apa yang kamu mau ceritakan, apa yang kamu alami kemarin kamu ingat-ingat. Apa ya kemarin waktu waktu lagi melakukan 3M itu, apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu rasakan, apa yang ada di kepala kamu keluarkan saja. Nah, itu namanya bercerita. Oke? Siap? Siapa yang mau? Dengan cerita keempat, mau mengajukan diri? Ayo, Bu. Oke, silakan Adip yang ganteng. Pengalaman liburanku saat pandemi COVID-19. Saat liburan, aku hanya berdiam di rumah. Aku bermain HP atau smartphone. Biasanya aku berinteraksi dengan teman-temanku melalui game online agar dapat aku mengetahui kabar teman-temanku. Mengobrol lewat game online lebih menyenangkan daripada melalui chat WhatsApp. Oh, gitu. Aku juga kadang ikut ayahku ke sekolah, tempatnya ia mengajar di SMP 144 sebagai guru IPS. Biasanya setelah ayah sudah selesai mengajar atau pulang, aku diajak makan di kantin sekolahnya.
Setelah aku beraktivitas dari pagi sampai sore hari, tepatnya waktu mau azan sholat maghrib, aku ngaji. Yang mengajariku waktu mengaji yaitu ayahku sendiri di rumah. Karena saat waktu libur, ku sendiri di rumah karena saat waktu libur panjang terjadi pandemi COVID-19. Jadi ngajinya di rumah saja. Setelah selesai mengaji, aku sholat isya terlebih dahulu. Setelah sholat isya, aku suka bermain di luar rumah. Dan jangan lupa memakai masker karena sedang pandemi COVID-19. Jika masker sekali pakai harus dibuang. Kalau masker kain bisa dicuci dan dipakai kembali. Itu tadi adalah pengalamanku saat liburan pandemi COVID-19. Oke, terima kasih ceritanya Adip. Kasih tepuk tangan buat Adip dong. Ceritanya bagus toh. Rosipa nih pelit nih tepuk tangannya nih. Rosipa sama Siska. Alfardan sama Firman diumpetin kameranya, nggak kelihatan lagi ngapain. Oke, sebentar Ibu komentari dulu ya. Adip bagus, rajin sholat, hebat. Terus kemudian untuk kalimat masker dibuang. Nah, masker yang sekali pakai dibuang. Jangan lupa pada saat dibuang maskernya harus digunting dulu atau disobek. Setidaknya kamu rusak karena kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masker yang masih bagus bentuknya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dikumpulkan kembali lalu disulap menjadi masker yang baru disulap. Ibaratnya entah Ibu juga nggak tahu diapain. Intinya masker itu jadi terlihat baru lagi, kemudian dijual kembali. Padahal sebenarnya itu masker bekas. Ya, jadi kalau kamu yang menggunakan masker sekali pakai, kemudian kamu mau buang, itu sebelum dibuang harus dirusak terlebih dulu, baru dibuang. Oke? Ya, terima kasih Adip ceritanya. Boleh meninggalkan Google Meeting. Silahkan lanjutkan tugas dari Google Classroom ya. Ya. Oke, lanjut cerita kelima. Siapa yang mau bercerita? Ayo, ditunjuk. Kalau nggak ada yang mau. Sebelum ditunjuk, ini Rabil nggak ada nih. Rabil mana Rabil? Oke. Nah, karena Ibu melihat Rabil, jadi besok kan mau ada Google Meeting sama Ibu Kepala Sekolah. Nah, Rabil besok rambutnya dipotong ya, atau enggak besok nanti sore dipapas tuh poninya. Jangan begitu. Ya. Oke, Bill, dirapihin. Besok yang ganteng nanti ditegur Ibu Kepala Sekolah. Enak. Oke, Rabil ganteng. Sekarang belum ganteng kalau kata Bu Guru. Ntar kalau rambutnya udah rapi baru ganteng. Ya, oke. Ya, sekarang siapa yang mau bercerita? Kalau nggak ada yang mau mengajukan diri berarti Ibu tunjuk. Ayo, Ibu tunjuk berarti ya. Nggak ada yang mengajukan diri nih. Nggak ada yang mengajukan diri. Erik mungkin mau langsung mengajukan diri, saya Bu, gitu. Nggak ada, Ibu tunjuk berarti nih ya. Cap, cup, belang, kuncut, Siska. Silakan. Mana Siska? Nyalain kameranya. Siska ditinggal nih ya, Siska ya. Amelia mana nih Siska? Oke, Siska, silakan. Hah? Kaget. Tapi nggak ada Bu diri ya, nggak apa-apa. Oh Erik, nanti habis Siska ya. Habis Siska Erik. Siska dulu ya. Oke? Nggak apa-apa? Dulu Bu. Erik dulu. Ya udah Erik dulu deh. Ya udah Erik dulu. Siska katanya belum siap. Udah kayak mau ngapain aja tahu. Ya, silakan Erik. Kayaknya Erik sinyalnya agak jelek deh, dia putus-putus.
Amelia angkat tangan, gimana Siska? Erik sinyalnya putus-putus nih, berhenti di sini. Erik, ibu cek lagi deh nih. Gimana Erik? Sinyal udah oke? Namanya ngomong Erik Erik sinyalnya jelek dia, putus-putus. Siapa ya? Ayo Siska. Ibu kalau ibu cap-cip lagi jatuhnya di Siska lagi karena posisi Siska di situ. Iya Bu, sebentar masih patah-patah. Gimana? Ini antara satu cap, cip, cup, belalang, kuncup, tuh kan di Siska lagi karena posisinya Siska di Bu Guru begini nih. Kamu ini aja deh. Ayo Erik, gimana Erik? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang liburan pada pandemi ini. Saat masa pandemi ini, memang kita tidak boleh keluar. Makanya saya hanya di rumah bermain dengan peliharaan saya dan adik saya. Saya sangat senang walaupun tidak keluar rumah, tapi saya bisa bermain dengan saya. Itu kita online dengan berada nilainya saya sangat senang sekali walaupun ada tugas. Saya juga sering merasakan tapi saya tetap bisa untuk belajar dan juga bermain. Karena orang tua saya bekerja di warung, jadinya saya ikut untuk berjualan. Saat berjualan, saya harus memakai masker, menjaga jarak 2 meteran. Dan setelah melayani, saya langsung memakai hand sanitizer supaya tidak saat liburan. Saya merasa tidak terlalu senang karena tidak bisa keluar. Tapi saya tetap senang karena ada tetap senang karena apa? Kedengaran suaranya. Erik. Sudah? Erik sudah selesai berceritanya? Putus-putus dia sinyalnya. Udah nggak apa-apa, kasih tepuk tangan buat Erik dong. Nabila doang nih, yang lain pada lemes. Naila tuh, Rosita, pelit, tangan. Oke, Erik, jadi kayak dia bantu mamanya jualan, kemudian jaga jarak 2 meter sama pembelinya, terus apalagi tadi pakai hand sanitizer setelah melayani pembeli. Nah, jadi dia sudah melaksanakan 3M ketika dia membantu mamanya, membantu orang tuanya berjualan. Oke, terima kasih Erik ceritanya. Boleh meninggalkan Google Meeting, lanjutkan tugas dari Google Classroom ya. Nah, sekarang siapa lagi? Ayo, Siska nih, udah nggak ada lagi pokoknya. Ya, Siska. Ayo pulsa kamu nanti kelamaan. Nanti habis paketnya. Ntar besok mau Zoom sama kepala sekolah nggak bisa. Ya, Siska, silakan. Hari itu aku mendapat kabar bahwa sekolah diliburkan. Pada awalnya aku merasa senang karena tidak terbebani pelajaran yang sangat menyedihkan. Lalu aku mengajak keluargaku liburan. Namun karena adanya PSBB, aku dan keluargaku tidak bisa berlibur. Karena tidak bisa berlibur, kami sekeluarga membuat acara kecil-kecilan. Waktu siang kami berkumpul sampai berbincang-bincang dan bermain HP. Sorenya kami nobar dari jendela SMP. Pada malam harinya kami melakukan acara bakar-bakaran setelah sholat Isya. Kami bersekeluarga melakukan bakar-bakaran seperti bakar sate, bakar jagung, dan lain-lain. Hingga malam hari. Itulah liburanku. Gitu doang Bu saya. Ya udah nggak apa-apa. Aduh, Bu Guru jadi lapar nih. Sedang ngomongin bakar-bakar, padahal udah sarapan. Yang lain lapar nggak? Yang lain udah sarapan belum? belum Bu, lapar. Aduh, kalau Bu Guru mah udah minum susu.
Kamu minum teh dong, teh manis, bikin teh. Oke, terima kasih Siska ceritanya. Walaupun cuma bakar-bakaran nggak apa-apa, masih mending. Bu Guru malam tahun baru itu bakar-bakaran apa malam tahun baru ya? Iya. Bu Guru malam tahun baru bawa manis di rumah. Bangun gara-gara apa tuh suara kembang api, tapi tidur lagi akhirnya. Ya udah nggak bakar-bakaran itu di rumah. Oke, terima kasih Siska. Boleh meninggalkan Google Meeting, lanjut tugas di Google Classroom ya. Ya, Bu. Oke, silakan cerita yang lain. Siapa yang mau mengajukan diri? Ada? Yang saya, Bu. Gitu dong. Ditunjuk nih. Bu Guru cip-cip lagi. Cukup aja, Bu. Aduh, kenapa nggak ada yang bilang saya, Bu, gitu. Cap, cip, cup, belalang, kuncup, Siva. Silakan, Siva. Cap, cip, cupnya jatuh di nama Siva. Ya, dimulai. Ayo. Ayo. Dinyalain dulu, Siva. Masih di mute itu. Siva Fauzia. Masih di mute HP-nya. Agak lemot. Sivanya jadi agak lemot. Wah, dia salah mencet. Wah, Siva agak lemot. Bagaimana, Siva? Gimana, Siva? Udah bisa belum? Belum bisa dia. Cap, cip, cup, belalang, kuncup. Masih di Siva jatuhnya. Kalau dari bawah, cap, cip, cup, belalang, kuncup. Naila. Ibu ngitungnya dari bawah, Naila. Ayo, biarin Siva ditinggal dulu ya, Siva. Siva nyalain dulu nanti kalau Naila udah bisa, kalau Naila udah selesai cerita, nanti habis Naila Siva. Siva coba dinyalain dulu itu apa? Mutenya, dinyalain speakernya. Oke, Naila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kondisi saat ini, saya pribadi jarang keluar rumah karena kita diwajibkan untuk selalu menerapkan 3M. Kalau pengen keluar rumah, kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker karena kita nggak menggunakan masker, kita akan bisa keluar step gitu. Saya pribadi jarang keluar karena kita alat bernapas. Jangan lupa juga kalau dengan jarak terhindari kerumunan karena sudah tertular karena kita agak putus-putus suaranya Naila. Ibu nggak bisa dengar sih pas sudah terakhir. Gimana Naila? Udah selesai ceritanya? Yang terakhir nggak terlalu kedengeran? Ya udah nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan aja yuk. Ini karena pengaruh sinyal. Andaikan vaksin cepat dibagiin, cepat normal, cepat bisa balik lagi ke sekolah, jadi kita nggak perlu ngalamin sinyal putus-putus kayak gini. Jadi kalau mau ngomong gampang, ya. Doain dong, amin ya robbal alamin. Pada kangen gak sih sekolah? Jangan-jangan nggak kangen deh. Jangan-jangan kamu seneng deh di rumah deh. Makanya kita di rumah terus, nggak ke sekolah. Ya, seneng ya di rumah ya.
Ya nggak? Senang di rumah apa pengen ke sekolah? Sekolah. Senang di rumah apa pengen ke sekolah? Di sekolah Bu, biar pakai tadi. Sekolah kan? Apa udah bener pengen di rumah aja, belajarnya pakai HP aja? Di sekolah aja Bu. Sekolah. Hanya irit. Sekolah ya, kalau di rumah Bu, jadi lebih gede ya pakai makanya, Bu. datanya ya, apalagi kalau disuruh hitung sama Bu Guru. Ntar lihat deh kamu habis berapa tuh, ya. Oke. Terima kasih Naila ceritanya. Intinya Ibu dengar tadi kamu tetap melaksanakan 3M, memakai masker, jaga jarak, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih Naila ceritanya. Boleh meninggalkan Google Meeting. Lanjutkan tugas dari Google Classroom ya. Oke, silakan. Siva. Ayo, Siva udah nyala nih speakernya. Silakan, Siva. Tapi, udah? Oke. Ayo, Siva. Boleh dimulai ceritanya. Ya, mulai. Mudah-mudahan nggak putus-putus deh. Ayo dong. Ya, Bu. Ya. Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saat libur di pandemi COVID-19. Pada saat liburan aku di masa pandemi aku pergi kemana-mana karena protokol kesehatan. Pada saat libur, membawa ibuku di rumah membantu ibuku seperti mencuci, nyapu, mengepel, memasak, dan lain. Pada saat tahun baru, aku dan keluargaku memutuskan untuk pergi ke rumah nenekku untuk keluarga besar di rumah nenek. Di rumah nenekku. Ini ada yang nyanyi, jangan nyanyi. Ntar suaranya Siva nggak kedengeran, putus-putus. Nah, berhenti ini Siva. Ya, berhenti deh. Di rumah nenekku ramai banget, banyak saudaraku. Di sana kita bakar dan ketawa bersama. Pada saat pulang, kami menaiki kendaraan dan dilakukan pengawasan dan menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Ya, Bu. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Siva. Mana tangannya Rosiva? Rosiva beneran pelit nih, nggak kelihatan nih. Tepuk tangan aja nih. Pelit. Oke, pelit tuh Rosiva. Ngasih tepuk tangan aja pelit. Jadi siapa? Siva ke rumah nenek ya. Rumah nenek di mana Siva? Di Berembung? Bener? Siapa nih kalau di Berembung? Rabil nih. Oke, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih Siva ceritanya. Boleh meninggalkan Google Meeting dan lanjutkan tugas di Google Classroom ya. Ya, yang lain mengajukan diri atau ibu harus cip-cip lagi? Siapa sih? Fardan? Ayo Fardan, biar cepat, biar nggak habis paket datanya. Kamu kalau kelamaan ke Google Meeting habis loh paket datanya. Ayo, silakan Fardan. Jago nih Fardan, mengajukan diri. Selama saat pandemi di rumah aja karena saya tidak suka keluar rumah. Kegiatan yang dilakukan kan adalah membantu mama di rumah nyapu, kan cucian piring dan angkat jemuran. Soalnya aku ngaji dan takut memakai masker dan menjaga jarak. Gabu.
Fardan, ceritanya udah selesai? Udah. Udah. Ceritanya agak putus-putus ya, jadi ibu nggak terlalu kedengeran. Tapi mungkin intinya sama-sama melaksanakan 3M karena ada COVID. Kasih tepuk tangan dong buat Fardan, hebat. Mana Rostifa masih pelit. Males-malesan. Oke, Fardan kalau tinggalan Google Meeting. Lanjut ke tugas. Belum selesai ngomongnya, dia udah keluar. Oke, mengajukan diri atau guru harus cep-cep lagi nih? Oke, gitu dong. Orang hebat harus mengajukan diri. Silakan Rabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan liburan selama pandemi COVID-19. Selama saya liburan, tapi saya mengikuti protokol kesehatan. Setiap hari saya bermain dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Sehabis bantu ibu, saya main keluar dan mengikuti protokol kesehatan. Dan kalau ada ruang kosong, saya mengisi waktu untuk berolahraga dan belajar. Dan waktu itu saya berolahraga dengan teman-teman saya. Dan pada hari itu pun banyak orang yang di tempat olahraga ingin berolahraga. Di situ pun saking banyaknya saya tidak bisa masuk. Waduh. Akhirnya saya mengantri untuk masuk ke tempat olahraganya. Dan pada akhir tahun pun saya dapat kebahagiaan. Saya dapat banyak kebahagiaan, bisa membantu ibu, bisa berjalan-jalan dengan teman sambil berolahraga. Dan pada malamnya pas akhir tahun saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya. Tetap saya mengikuti protokol kesehatan dan saya bakar-bakar makanan dan cerita saya. Terima kasih. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dong buat Rabil. Gitu. Noval, mana Rosifa? Jadi Rabil olahraga. Kamu olahraganya kemana, Bil? Ngantri? Peldrum. Oh, ke Peldrum ngantri. Di sana ngantri mau masuk. Oh, gitu. Ya udah deh. Hebat, berarti dia masih olahraga, masih keluar, masih patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kita terkena virus COVID karena sakitnya nggak parah, tapi yang bikin bete itu ketika kamu harus isolasi mandiri. Tadi kan Rabil bilang katanya dia bahagia. Berbahagia bisa kumpul sama keluarga, sama teman-teman. Nah, itu benar benar membahagiakan. Kalau misalnya pasien COVID itu yang bikin stres apa? Yang bikin stres itu ketika dia harus isolasi, ketemu orang, nggak boleh kontak sama orang, sedih banget pokoknya. Jadi benar Rabil itu bahagia bisa berkumpul sama keluarga. Kita bersyukur masih bisa kumpul sama keluarga, masih bisa makan bareng, nggak kena COVID, masih bisa makan rame-rame. Oh, itu membahagiakan banget pokoknya. Ya, jadi kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan itu harus kita syukuri. Oke, Rabil boleh meninggalkan Google Meeting, lanjutkan tugas Google Classroom. Silakan Rabil. Nah, sekarang siapa mau mengajukan diri? Oke, Firman ganteng. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan liburan sekolah dalam masa pandemi COVID-19 di rumah saja. Pagi hari saya bangun jam 5 untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama keluarga. Setelah selesai sholat, saya bersama kakak biasanya membersihkan kamar dan merapikan tempat tidur.
Setelah itu, saya gosok gigi dan mandi. Selesai mandi, sarapan pagi sampai siang bermain di dalam rumah bersama kakak dan adik. Karena ibu dan bapak mereka bekerja, makan siang biasanya disiapin oleh ibu sebelum berangkat kerja. Pada malam hari biasanya kita sekeluarga kumpul-kumpul kembali di rumah. Sampai waktu tidur malam, itulah cerita liburan sekolah saya dalam masa pandemi. Ya, terima kasih Firman ceritanya. Tepuk tangan dong buat Firman. Jadi liburannya nggak kemana-mana, sama Bu Guru juga nggak kemana-mana. Bete ya liburan sekarang ya. Jadi ya udah. Oke, Firman boleh meninggalkan Google Meeting, lanjutkan tugas di Google Classroom ya. Ya, Bu. Terima kasih Firman ceritanya. Ya, sekarang siapa lagi yang mau bilang saya, Bu? Saya, Bu. Nah, Noval ganteng, silakan. Akhirnya bisa masuk juga. Tadi salah kode ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari saya sedang belajar. Setelah itu saya sudah selesai belajar. Setelah selesai belajar saya merasakan bosan di rumah saja. Setelah itu saya berpikir mau ngapain. Nah, saya berpikir untuk bersepeda dengan abang saya. Sebelum saya bersepeda, saya izin untuk bersepeda kepada orang tua saya, dan juga sebelum bersepeda saya memakai masker dan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan memakai masker. Udah? Ada lagi? Udah, Bu. Udah ceritanya. Oke, terima kasih Nova ceritanya. Kasih tepuk tangan. Rasifah, senyum dong Rasifah. Oke, jadi Noval naik sepeda, tetap pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Ya walaupun bete, tapi kita harus bisa melewati ini semua. Mudah-mudahan Allah cepat kun fayakun menghilangkan virus sehingga kita bisa kembali normal seperti dulu, keluar tanpa masker, tanpa khawatir, tanpa takut, ya. Amin ya Robbal. Amin. Kalau habis sholat didoain coronanya biar cepetan get out, ya. Rajin sholat nggak? Ada rajin sholat nggak? Pakai masker, mencuci tangan, memakai masker. Oke. Noval boleh meninggalkan Google Meeting. Silakan lanjutkan tugas di Google Classroom ya. Ya, Bu. Oke, yang lain? Ada yang mau bilang saya, Bu? Nabila? Nabila? Nabila. Rosipa, sayang tuh paketnya. Nggak bilang saya, Bu, saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini corona makin muncul dan memakan korban jiwa, dan lebih parahnya sebagian warga yang menggunakan protokol kesehatan seperti keluar tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan. Nah, sebaiknya kita harus mencuci tangan, yang artinya menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pasti kalau semua kita menerapkan 3M atau mengikuti protokol kesehatan, insya Allah corona akan membaik. Nah, apalagi di masa pandemi ini keadaan ekonomi masyarakat lagi susah karena banyak pekerjaan yang dirumahkan. Dan saya harap sebagian warga yang belum mengikuti protokol kesehatan agar berubah agar bisa menerapkan 3M. Pengalaman saya cuma di rumah aja, Bu. Oh, sama sama Bu Guru. Tenang aja, kita tes dulu, tes online. Bu Guru juga di rumah aja. Ya, oke, terima kasih Nabila ceritanya. Tepuk tangan buat Nabila. Kalau Adam sama Pasha nggak kelihatan nih tepuk tangannya, kameranya diumpetin. Kalau Rosifa pelit, jarang-jarang dia mau tepuk tangan. Nah, oke. Nabila boleh meninggalkan dulu. Gitu dong, sayang paket ya. Nabila boleh meninggalkan Google Meeting, lanjutkan tugas di Google Classroom ya. Ya, Bu, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Oke, Rosifa. Sebelum Rosifa cerita, Bu Guru baru ngeh nih, Salas pakai HP-nya kakaknya Vio ya? Enggak. Pakai akun doang. Oh, pakai akun 2. Oh, gitu. Ya udah. Kirain bareng sama Vio. Di rumah, Salas di rumah. Iya, ini lagi di rumah. Ya udah. Oke, Rosifa silakan. Ya,
Liburan kali ini sangatlah berbeda dari sebelumnya. Kalau sekarang lebih susah. Aku hanya menghabiskan liburanku bersama keluargaku hanya di rumah kakek dan nenek. Suatu hari, aku mencari kegiatan aku sangat rindu sekolah, berenang, berolahraga bersama keluargaku. Rosifa nggak kelihatan mukanya. Pada saat mau liburan keluar rumah, susah karena harus memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Tapi kita harus mengikuti peraturan tersebut agar penularan virus corona atau COVID-19 tidak bertambah banyak. Sekian dari cerita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Salas buat Rosifa, Adam, Tasya. Nyalain dong kameranya. Guru kan mau lihat muka ganteng kamu berdua. Oke, kita sama-sama di rumah aja. Oh, kamu tadi Rosifa kemana? Ke rumah nenek? Apa di rumah aja? Rosifa tadi kemana? Ke rumah nenek? Di rumah. Di rumah. Nenek. Oh iya, benar kan, di rumah nenek. Oke, terima kasih ceritanya Rosifa. Boleh lanjutkan tugas kamu ya di Google Classroom ya. Jangan bolong-bolong tugasnya. Rugi kalau bolong-bolong. Ya. Oke. Lanjut di Google Classroom. Boleh tinggalkan Google Meeting. Ya, ini siapa? Adam, Tasya, Pak Salas? Itu Tasya. Tasya, Salas, abis ntar paketnya kamu. Besok ada Google Meeting sama Ibu Kepala Sekolah loh. Ayo, Tasya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 6. Namun karena ada pandemi COVID-19 atau Corona, aku harus belajar di rumah, tidak di sekolah seperti biasa. Menurut yang saya ketahui, ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 atau Corona. 1 semester belajar di rumah telah aku lalui. Apalagi ada aturan untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Udah Bu, segitu aja. Oke, terima kasih Pasya. Kasih tepuk tangan dong buat Pasya. Itu apa salah? Main kue-kue ya. Oke, ceritanya iya liburannya beda, nggak kayak biasanya ya. Tapi bete nggak liburannya Pasya? Bete? Di rumah doang. Iya, sama. Bu Guru juga di rumah doang, nggak kemana-mana. Apalagi habis sakit. Bete ya? Apa enggak? Seneng di rumah aja? Bete Bu. Ya betul, emang sama. Ya udah tuh habis mau diapain, emang begini keadaannya. Yang penting kita sabar dan berdoa semoga Allah cepat membantu kita keluar dari ujian kali ini. Amin ya rabbal alamin. Pasya boleh meninggalkan Google Meeting dan lanjutkan tugas di Google Classroom ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salas. Oke. Silakan. Berarti terakhir Adam. Ini Adam Malutan baru. Saya sedang poninya doang. Adam, Bu. Saya pergi ke rumah saudara saya. Oh, Adam. Di situ saya bakar-bakar dan mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keesokan harinya, saya ngapain lupa? Doang ya udah nggak apa-apa. Berarti masih bakar-bakaran ya malam tahun barunya ya, masih seneng ya, nggak terlalu bete ya? Ya udah tuh nggak apa-apa. Yang penting masih bisa senyum, nggak bete deh pokoknya. Tepuk tangan dong Adam, kasih tepuk tangan buat Salah ceritanya. Oke, nih untuk Salah sama Adam nih, apalagi Adam poninya panjang banget. Salah, besok kan mau ada Google Meeting sama Ibu Kepala Sekolah. Poninya agak dipotong ya. Jangan sampai nyentuh alis gitu ya. Ya. Nah, kalau Adam itu udah panjang banget itu poninya. Pokoknya besok jangan sampai kamu ditegur sama Ibu Kepala Sekolah. Potong poninya. Oke, Adam.
Iya, Bu. Ya. Oke, Salas boleh meninggalkan Google Meeting. Silakan lanjutkan tugas di Google Classroom. Oke, Adam, Adam dari silakan. kelas 5 lu. Bentar, Salas. Oke, Adam, silakan mulai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu hari pas COVID-19 pergi ke Bekasi, jalan-jalan sama sepupu, berenang, mengikuti protokol kesehatan. Udah, Bu. Udah. Berenangnya Udah. kapan? Kemarin, Bu. Oh, baru kemarin. Iya. Ya udah tuh. Oh iya, kamu berarti nanti jangan lupa Senin neneknya suruh ke sekolah ya, bawa HP yang biasa biasa buat kamu belajar. Ya udah. Iya. Kamu tidurnya jangan malam-malam. Sekarang kalau misalnya mau Google Meeting kan jam 8, jadi kamu udah rapi, udah siap ya, bisa bangun pagi, bangun subuh. Ya, oke, silakan. Sekarang berarti kamu belum bisa mengerjakan tugas di Google Classroom karena belum ada Google Classroom-nya. Oke, Senin jangan lupa neneknya suruh ke sekolah ya, bawa handphone. Sama buku tema semester 1 buat dikembaliin. Nanti Ibu kasih lagi buku tema semester 2, Ibu pinjem. Oke, silakan Adam, tinggalkan Google Meeting. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.